Halo semua, selamat datang dan selamat menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunan Pradana. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang tahun 2023 di bidang studi pengembangan perangkat lunak dan game. Di sini saya akan disclaimer dulu di awal bahwa di sini saya hanya sharing saja terkait topik yang cukup menarik terkait implementasi karakter luhur guru, profil guru Pancasila, dan juga etos kerja guru. Tapi untuk kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan implementasi etos kerja guru. Sebelum ke pembahasan inti terkait implementasinya, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait konsep dasarnya itu sendiri tentang etos kerja. Etos kerja menurut Sinamu tahun 2011 adalah perilaku kerja yang positif yang berakar kepada kerjasama yang kuat, keyakinan yang fundamental, dan juga dedikasi komitmen terkait pekerjaan itu sendiri. Dan etos kerja sendiri itu terdapat 6 konsep. Yang pertama adalah profesionalisme. Jadi seorang guru itu harus siap memiliki tanggung jawab yang besar terkait pendidikan dan tentunya adalah perkembangan peserta didik itu sendiri. Kenapa? Karena diharapkan guru itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Baik itu secara keterampilannya pada saat mengajar maupun secara pengetahuannya. Yang kedua di sini adalah komitmen terhadap pendidikan. Jadi seorang guru itu wajib mempunyai dedikasi yang tinggi dalam membantu peserta didiknya itu sendiri. Dalam konteks apa? Dalam konteks di sini untuk meningkatkan potensinya atau mencapai potensinya si peserta didik ini supaya bisa menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Yang ketiga terkait kemampuan yang kuat untuk belajar. Jadi guru itu harus siap dan harus mau belajar pelajaran yang baru atau materi yang baru. Kenapa? Karena era. Kok bisa era gitu? Karena seorang guru ini harus relevan pada zamannya gitu. Kita mengajar ke peserta didik ya harus mengikuti zamannya. Kalau zamannya sekarang adalah tentang terkait sosial media ya harus mengikuti perkembangan ini dan seterusnya seperti itu. Yang keempat terkait etika profesi guru. Jadi guru itu harus memiliki beberapa hal ini seperti kejujuran, disiplin, punya etika moral, dan juga menghormati kebutuhan dan juga menyesuaikan dengan peserta didik itu sendiri. Yang kelima di sini adalah kolaborasi. Kenapa? Karena guru itu harusnya itu bisa bekerja sama dengan siapapun. Contoh misalnya kepada guru, kepada peserta didik, orang tua, dan juga masyarakat lingkungan yang ada di sekitar sekolah ataupun di lingkungan rumah. Yang tujuannya sebenarnya untuk mendukung dan bisa mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir tentunya yang keenam gitu adalah teladan. Jadi guru itu harusnya sih itu menjadi teladan yang baik kepada peserta didiknya. Kenapa? Karena aspek kebaikan yang ada dalam guru itu bisa ditularkan kepada peserta didiknya. Seperti contohnya disiplin, kejujuran itu, dan seluruh hal-hal baik yang bisa ditularkan guru kepada peserta didik. Baik, di sini saya lanjutkan pembahasan intinya terkait implementasi etos kerja guru itu. Jadi kalau menurut sumber-sumber yang sudah saya cari dan sudah saya ambil, terdapat 5 konsep terkait implementasinya gitu. Yang pertama, terkait profesionalisme. Jadi profesionalisme ini penting dalam aspek pekerjaannya gitu. Sebagai contoh, misalkan wajib hukumnya mengikuti kode etik guru gitu. Terus yang kedua, mempersiapkan pelajaran dengan baik di kelas gitu. Jadi sebelum kita masuk ke kelas ya kita harus mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk
melakukan pembelajaran di kelas begitu ya, rancangan pembelajaran, media pembelajaran, materi ajar dan sebagainya begitu. Terus yang ketiga di sini bisa berkomunikasi dengan baik dengan peserta didiknya, dengan orang tua, dengan masyarakat dan juga rekan guru yang ada di sekolah masing-masing gitu. Yang kedua di sini komitmen terhadap peningkatan diri gitu. Jadi guru itu perlu meningkatkan kemampuannya baik itu dengan keterampilannya atau dengan pengetahuannya sehingga mereka itu bisa atau mampu mencapai kualitas pengajaran yang baik begitu. Yang ketiga di sini adalah kolaborasi. Jadi adanya kerjasama guru dengan yaitu tadi ada peserta didik, ada masyarakat, ada orang tua, ada rekan guru dan sebagainya yang tentunya dalam aspek pendidikan gitu. Sehingga di sini si guru ini bisa mengembangkan kurikulumnya, habis itu dalam aspek pembelajarannya yang bisa mencapai efektivitas dalam pembelajaran itu sendiri. Yang keempat adalah komitmen terhadap peserta didik. Kenapa? Karena guru ini harusnya punya dedikasi yang tinggi dalam hal mendidik dan juga membina dalam mencapai potensinya serta disesuaikan dengan kemampuan dan juga preferensi dari peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir di sini dan yang kelima tentunya terkait pengembangan keprofesiannya. Jadi guru itu untuk bisa meningkatkan kualitas pengajarannya di kelas begitu, itu harus mengikuti beberapa hal ini begitu. Contohnya misalkan ada pelatihan, ada workshop atau bisa disebut penataran sekarang, dan juga mengikuti seperti penelitian-penelitian begitu. Untuk apa sebenarnya? Untuk meningkatkan kemampuan pengajarannya atau meningkatkan keprofesiannya sebagai seorang guru begitu. Oke, mungkin dari pembahasan sebelumnya yang bisa saya jabarkan kurang lebihnya itu. Mungkin untuk kesimpulannya di sini adalah terkait implementasi etos kerja guru itu ada beberapa hal gitu. Saya pecah dari beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana pentingnya profesionalisme untuk seorang guru. Yang kedua komitmennya dalam meningkatkan kualitas dirinya begitu. Yang ketiga mampu berkolaborasi dengan beberapa komponen atau beberapa aspek komponen dalam pendidikan gitu. Yang selanjutnya di sini punya dedikasi yang tinggi dalam mendidik dan membina peserta didiknya. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan keprofesiannya sebagai seorang guru. Mungkin itu dari saya, mungkin ada kurang lebih dalam penyampaian atau mungkin kurang dalam materi, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa.